Halo Sobat Petualang, selamat datang di program berita kali ini. Hari ini kita akan membahas fenomena menarik yang terjadi di Gunung Ciremai, Jawa Barat via Palutongan. Mari kita simak lebih dalam mengenai situasi ini. Gunung Ciremai adalah gunung tertinggi di Jawa Barat dengan ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut. Dikenal dengan keindahan alamnya, Gunung Ciremai menjadi salah satu destinasi favorit bagi para pendaki. Sekarang di sini saya sedang bersama Bapak Yun dari Mitra Pengelola Pendakian Gunung Ciremai, jalur Palutongan. Baik, di sini saya akan bertanya Boleh. tentang pendakian Gunung Ciremai. Apa yang menyebabkan lonjakan jumlah pendaki di Gunung Ciremai via akhir tahun ini? Oke. Pertama mungkin rekan-rekan pendaki itu memanfaatkan momen tahun baruan. Terus yang kedua pas liburan juga. Pas liburan. Jadi pesantren ya sekarang pada libur, jadi memanfaatkan momen pas tahun baru itu agak lumayan lah. Kalau dibilang melonjak enggak, tapi agak Tapi kemungkinan lebih banyak ya. dari mudah-mudahan biasanya. Mudah-mudahan ya. Soalnya gini, kalau event tahun baru itu orang-orang tertentu yang punya perlengkapan ready, yang punya skill ready, yang punya niatan juga benar-benar ready. Karena apa? Event tahun baru itu pertama bisa iya badai, hujan iya, dan tidak menutup kemungkinan bisa benar-benar menguras tenaga. Kadang-kadang kebanyakan pendaki di event ini jarang sampai puncak karena lebih didominasi setiap harinya kabut dan badai. Jadi ya kita berharap banyak sih pendaki, tapi karena cuaca kadang-kadang pendaki itu turun. Enggak, nanti aja. Sebetulnya event yang paling bagus itu di pendakian itu event 17 Agustus. Tapi kalaupun sekarang ada lonjakan, yang mudah-mudahan ada lonjakan, ya itulah. Karena ada beberapa momen liburan, liburan sekolah, terus momen tahun baru juga. Selanjutnya, siapa saja sih yang suka mendaki Gunung Ciremai? Rata-rata pelajar, terus komunitas-komunitas pendaki, kemudian perusahaan-perusahaan, ada perusahaan juga yang bikin komunitas pendakian, yuk bareng-bareng mendaki kan. Tapi untuk sekarang lebih didominasi oleh anak-anak pelajar. Kemungkinan karena Libur sekolah. di mana jalur pendakian yang banyak dilalui oleh pendaki? Sekarang ini ada 3 jalur yang jadi favorit itu. Satu Palutongan, kemudian yang satunya lagi Apung, satunya lagi Sadarehe. Yang baru itu. Iya, jalur Raja Galuh. Itu yang biasa, yang sekarang yang didominan itu mendominasi pendaki yang agak banyak. Kapan puncak kunjungan pendaki biasanya terjadi di Gunung Ciremai? Itu yang tadi saya ceritakan. Puncak pendakian itu sebetulnya bukan momen tahun baru, tapi momen 17 Agustus ataupun momen Lebaran. Pokoknya itulah momen Lebaran, kemudian libur panjang sekolah, kemudian Agustusan. Kalau untuk momen tahun baruan tidak termasuk kategori meledak. Selanjutnya, bagaimana pihak pengelola mengantisipasi dan mengelola jumlah pendaki yang membludak ini? Kita lebih menerapkan aturan kuota, karena dari jalur ke jalur itu punya kuota masing-masing. Ini misalkan di Palutongan, jalur Palutongan itu kuotanya per hari itu 400 meter, dan itu disesuaikan dengan kondisi jalur, dengan kapasitas shelter juga, atau kapasitas transit camp juga, berapa muat pendaki dan seperti itu. Kemudian jarak juga berpengaruh ketika kuota ditambah.
Jadi untuk Palutongan sekarang kuotanya masih tetap di angka 450 dan itu juga belum pernah kejadian. Setelah buka kan kita dari 22 November sampai sekarang ya mungkin ke belakang juga belum pernah kejadian sampai full kuota. Paling ada juga biasanya full kuota itu antara Agustusan. Ya, sekarang belum nyampe, paling banyak itu 100-an. Terakhir, mengapa penting untuk menjaga kelestarian alam di Gunung Ciremai meskipun jumlah pendaki meningkat? Oke. Saya sebutkan lagi bahwa peningkatan pendaki kita masih tetap seperti itu. Dan kita punya kuota 400. Pentingnya lagi, ke setiap pendaki itu kita lebih mengadakan arahan-arahan dalam briefing atau lebih dikenal dengan kalau di sini dengan safety talk. Safety talk itu kita lebih mengedepankan keamanan pribadi atau keamanan kelompok pendaki, keamanan kawasan juga lebih diperhatikan, keamanan flora ataupun fauna juga lebih diperhatikan. Karena apa? Karena ya Ciremai kalau tanpa flora dan fauna ya bukan Gunung Ciremai namanya. Artinya itulah salah satu hasilnya. Kenapa kita lebih mengutamakan keamanan hutan itu sendiri? Karena kita benar-benar bayangkan kalau Gunung Ciremai tidak ada, Majalengka, Kuningan, Cirebon, semua tidak. Seumpamanya Gunung Ciremai tidak ada, atau jangan dibilang tidak ada, Gunung Ciremai rusak. Ya iya pasti. Makanya kita lebih mengutamakan keamanan kawasan juga, tidak hanya sebatas keamanan pengunjung, keamanan kawasan juga lebih utama. Itu ya hal-hal sederhana sih yang saya terangkan. Nah, karena kalau kita mengukur lebih jauh lagi ada yang namanya karbon, ada yang namanya hasil-hasil secara fisik ya, hasil-hasil dari kawasan taman nasional banyak kan gitu. Kayak hasil hutan non kayu, kemudian karbon yang tadi saya sebutkan, kemudian hal-hal lainnya. Salah satunya kita juga kan berharap Gunung Ciremai ini masih tetap utuh, karena kita masih berharap ada masukan buat warga untuk kelompok kami. Itu salah satunya. Mungkin cukup sekian. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, Terima nggak kasih ada. Pak. Sama-sama. Cukup sekian. Terima kasih. Penting bagi kita untuk tetap menjaga kelestarian alam dan mematuhi aturan yang ada saat melakukan pendakian. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang berencana mendaki. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di berita selanjutnya.